Berarti dari paparan Anda yang barusan tadi, jelas bahwa banyak sekali istilah-istilah teknis yang telah dipatahkan dari para penuduh. Saya ingin tahu dari sisi Anda sebagai praktisi, apakah narasi ini eh, terus digulirkan? Apakah mereka betul-betul tahu mengenai digital forensik atau mereka hanya sekedar cocok logi saja? Iya, iya. Jadi uh, menurut saya, jadi uh, kebanyakan mereka menggunakan asumsi ya. Jadi istilahnya cocokologi ya. Jadi mereka, terutama Rismond di awal ya. Jadi ketika Rismond mendapatkan satu skripsi saja, dia melihat, wah ini modern sekali gitu kan. Oh ini persis ini kayaknya printer inkjetnya dia zaman dulu mungkin hasilnya seperti itu gitu ya. Jadi dia merasa, wah inkjet kan tahun sekian. Oh, ini tahun 85 kok bisa gitu kan. Nah, asumsi-asumsi lah yang dia gunakan. Bukan forensik ya. Forensik dokumen itu nggak bisa menggunakan gambar-gambar yang ada di media sosial, dan dia mendapatkan gambar itu dari media sosial. Dia tidak merasakan sendiri, tidak meraba ya. Kelihatan sebenarnya itu hasil dari hand press ya. Saya meraba sendiri, melihat sendiri, saya tekan-tekan mulai dari halaman sampul sampai halaman semua daftar isi sampai ke belakang ya, sampai nanti ke bagian penutup, bibliografi segala macam. Makanya ya, nanti ada yang banyak sering sekali dibicarakan juga ya di media sosial itu, peran Pak Kasmujo ya. Deskripsinya katanya, oh Roy Suryo menyatakan tidak ada Kasmujo deskripsinya gitu ya. Itu salah besar sebenarnya ya. Kenapa? Karena mereka nggak baca dari awal sampai akhir skripsi ini. Lagi merasa Pak Kasmujo nggak ada di situ gitu ya. Padahal ya, deskripsi Pak Jokowi itu jelas di bibliografinya ada ya referensi buku atau karya dari Pak Kasmujo. Ini yang sama sekali mereka tidak pahami, gitu ya. Bayangkan ketika Anda membuat skripsi, gitu ya, membuat skripsi dan Anda mengadopsi atau menjadikan referensi adalah buku dari dosen Anda atau buku dari orang yang membimbing Anda, gitu ya. Nggak harus pembimbing skripsi ya, siapapun yang membimbing kita, siapapun yang tempat kita belajar layak kita sebut sebagai pembimbing, gitu ya. Makanya Pak Jokowi menyatakan di pembimbingnya, karena yang masih ada ya itu, ya kan. Kemudian dia masih mengingat mungkin, gitu ya, dia pernah mengadopsi atau mereferensikan buku-buku atau karya dari Pak Kasmujo, ya. Nah, di sini mungkin saya tunjukkan, ya, bagian yang mana, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, saya coba kembali lagi, saya coba tampilkan lagi belakang layar saya, ya. Share monitor, kita cari di ETD ada ya, di bibliografi Jokowi dulu ETD. Sorry, kan ini. ETD sini kali ya. Jokowi dulu. Ah, nah ini ya, file ada bibliografi ya. Di sini ya, Kasmujo 1982, pengantar industri kayu lapis Indonesia, bagian penerbitan Yayasan Pembina Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan setelah saya cari, buku ini juga dijadikan referensi oleh banyak mahasiswa, bukan hanya mahasiswa di Fakultas Kehutanan, tapi juga mahasiswa di luar UGM. Ya, Anda bisa cari sendiri, ya, apa namanya ini. Ya. Perbaiki ya, bagian penerbitannya. Banyak referensi yang menggunakan bukunya Pak Kasmujo. Jadi real, ya. Jadi Pak Kasmujo itu
udah dipastikan memang dosen yang ada di Fakultas Kehutanan dan dijadikan referensi ya karyanya mungkin oleh Pak Jokowi dan teman-temannya gitu ya. Jadi tidak salah ya ketika Pak Jokowi menyatakan dosen pembimbing saya gitu ya. Bukan dosen pembimbing skripsi tapi meskipun dia bimbingan di sana ya. Saya masih ingat dulu ya ketika saya semester 5, semester 6 ya di jurusan Teknik Elektro ya. Saya pernah membimbing beberapa mahasiswa S2 ya, dan sekarang mereka sudah jadi doktor ya. Ada yang sudah sukses lah demikian gitu ya. Mereka juga memanggil kita sebagai apa ya? Ya, mereka sangat menghargai kita ketika kita bisa membimbing mereka, membantu mereka mengerjakan tugas-tugas mereka berhubungan dengan hal-hal teknis dulunya ya. Dulu tentang IT, networking, mail server, web server, segala macam lah ya gitu ya. Nah, siapapun bisa membimbing mereka. Nggak harus dosen pembimbing yang apa namanya, yang tercantum dalam apa namanya secara resmi ya, pembimbing skripsi. Ya. Nah, ini mungkin yang perlu saya tambahkan, gitu ya. Silakan, Mbak Tina. Baik, Mas Yosua. Mungkin kita berpindah nih ke Pak Taro. Selamat malam, Pak Taro. Mungkin Selamat ke malam. Mas Teguh dulu, Mas Teguh. Mas Teguh, ya. Baik, ke Pak Roni dulu ya. Ya, Pak. Iya, Pak Roni. Ya. Baik, Pak Roni. Kita awali dulu nih dari sesuatu yang viral belakangan ini, video klarifikasi Pak Rismon gitu ya, soal ijazah miliknya sendiri yang sempat ramai sekali di YouTube. Dan barangkali Anda telah menontonnya sebagai akademisi dan peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, mendapatkan PhD dari sana. Apakah ada kejanggalan yang Anda tangkap? Karena ada narasi di pamflet DF Talk pada malam hari ini memang akan kita bahas mengenai ijazah Rismon Sianipar. Oke, kita masuk ini aja dulu. Dari pertama bahwa sejarahnya dulu bahwa seseorang yang masuk menjadi mahasiswa baik itu B1 atau bachelor, kemudian M master dan D doktoral itu selalu kalau saya dulu masuknya bulan Oktober di utara Jepang. Nah, jadi kalau dia sudah S2, kebetulan dulu saya S2-nya di Gajah Mada. Nah, saya apply-nya adalah doktoral. Nah, kemudian di sana kita akan diuji karena terkait dengan bidang riset kita yang akan kita lakukan di laboratorium. Biasanya kalau ada ketidakmampuan, grade kita diturunkan. Atau kita masuk dulu jadi research student, baru dia masuk ke doktoral. Nah, kasusnya saya dulu langsung masuk ke doktoral. Jadi 3 tahun pas harus sudah selesai. Karena beasiswanya 3 tahun saja. Nah, terkait dengan yang lagi viral ini, ada banyak hal yang saya lihat menurut saya, salah satunya adalah bagaimana orang ini, yang penuduh ini, atau yang viral inilah, memiliki hanya satu proceeding. Proceeding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Nah, proceeding ini itu ditulis tahun 2006 saya cek itu. Nah, setelah itu dia hanya memiliki paper yang menjadi penulis keempat atau ketiga, bahkan yang kelima, yang saya mohon maaf kalau nanti dikoreksi aja. Yang jelas tulisannya itu nomor 4. Nah, biasanya penulis nomor 4 ini penulis pembantu lah, ya kita bilang kan. Hanya misalnya bantu-bantu, kadang-kadang ngedit-ngedit, kita tulis ngedit thank you gitu aja sudah dimasukkan kadang-kadang dalam laboratorium. Yang menjadi penulis utama itu adalah the first author.
Itu penulis pertamanya. Karena dia bekerja dari menganalisis, menulis, kemudian memverifikasi sampai nanti disodorkan ke profesornya atau senseinya. Tapi kebiasaan kita yang Mbak Tika, kalau sensei bilang honto nih gitu, kalau sudah benarkan nih katanya itu, kita cek ulang lagi, biasanya dalam satu di kelas laboratorium, jadi dicek lagi tulisan dan sebagainya, dan itu dalam 1 minggu bisa sampai 1, 2, 3 kali hanya untuk berdiskusi. Nah, terkait itu juga saya juga melihat ini ada kecurigaan, bukan hanya curiga, tapi sudah dipastikan 100%. Kemarin saya cek ke Yamaguchi Daigaku, yaitu universitas di Yamaguchi. Saya tulis dalam bahasa Jepang bahwa yang bersangkutan tesis dengan master yang tertulis di kurikulum vitae itu tidak ada. Nah, ingat, di Jepang itu sewaktu dia menerima suatu informasi, dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke satu sistem, kemudian ke fakultasnya, bahkan ke departemen jurusannya, dan itu tidak ada ditemukan sama sekali. Sehingga waktu Mas Jos mengirim salah satu ijazahnya, itu yang menarik, karena ijazahnya ini ijazah Jepang itu 1 berbahasa kanji, 2 berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah gitu loh. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi dan punya autentikasi dan punya sangat sulit untuk dilakukan modifikasi, dan mereka punya standar untuk pengecekan itu. Nah, dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya kan warna putih tuh ya, warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning. Nah, transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya kan ada kolomnya, ada nama, tempat tanggal lahir, ada nomor mahasiswanya, kemudian ada subjek course-nya yang diambil, di sebelahnya ada tahun yang diambil, kemudian di sebelahnya lagi ada nilainya, baru dicap di bawahnya. Nah, yang kemarin itu kan agak lucu juga, maksud saya agak-agak aneh sedikit saya melihat, karena tidak sama dengan transkrip nilai yang biasa kami gunakan. Nah, itu transkrip nilai yang tahun-tahun dulu juga sama formatnya gitu. Nah, bagaimana dengan yang nah, karena dia tidak ada ijazah, akhirnya kan tidak melakukan penyetaraan luar negeri ya, penyetaraan luar negeri. Nah, penyetaraan luar negeri bagi dosen seperti saya atau bagi lulusan luar negeri yang ingin itu biasanya dicek di dikti. Biasanya dicek 1 paspornya. Kalau saya dulu pakai paspor biru karena kedinasan. Kemudian 2 abstrak. Lalu yang ketiga kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, lalu disertasinya itu sendiri, dan surat penerimaan pertama kali sebagai student dari sensei, letter of accepting ya. Nah, itu dilampirkan, nanti ada keluar surat penyetaraan. Nah, yang ditampilkan kemarin itu serdos, sertifikat dosen, beda ininya, beda pemakaiannya. Kalau sertifikasi dosen itu pengecekannya adalah universitas yang menjadi penilai. Kalau luar negeri di dikti itu mereka akan mengecek ini jurusannya ada tidak. Kemudian dia tahun berapa dia berangkat dan tahun berapa dia pulang. Nah, biasa di kedutaan di Indonesia di Jepang itu ada, kita selalu mengirimkan
informasi bahwa kita sudah selesai dan kita sudah pulang. Itu ada. Nah, kemudian selain penyetaraan ijazah, ini kuncinya sudah nih, kuncinya. Kalau itu tidak terdata, bisa dipastikan ini nanti Mas Jos lah yang tampilkan bagaimana ininya bentuk ijazah yang dia tampilkan di media sosial. Nah, lalu apakah dia pernah menulis paper? Kita cek ada, sebenarnya ada, tetapi sudah digomi. Bahasa Jepang digomi itu ditaruh di tempat sampah. Bagi orang Jepang itu karena sudah lewat waktunya. Jadi hanya ada di list projectnya profesornya bahwa dia pernah menulis paper. Apakah dipublikasi? Tidak, karena di situ tidak tertulis dipublikasi. Jadi biasanya paper utama itu adalah syarat disertasi. Jadi kalau dia proceeding, poster, kemudian jurnal, baru dapat satu bagian riset. Kemudian dia ulangi lagi untuk paper-paper yang lain supaya bisa memenuhi standar akhir sebuah disertasi. Nah, itu bab 1, bab 2, bab 3, kemudian bab 5 dan sebagainya itu kan ada di dalamnya untuk tulisan dari paper, extracting dari paper-papernya maupun dari proceedingnya. Nah, bisa dibayangkan hanya satu proceeding itu bisa menulis paper, sementara paper dan proceedingnya bertolak belakang. Satu tentang email processing, satu tentang kripto, nggak nyambung. Tuh. Ya,